masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan juga dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar bersama di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan saya mohon pada Bapak Ibu yang sedang menonton video saya kali ini, saya minta Anda menyediakan pulpen dan kertas. Pulpen dengan warna yang berbeda. Di sini saya juga sudah menyediakan pulpen warna merah, hitam sama yang biru. Dengan tujuan apa? Kita belajar menggunakan otak bagian kanan. Lah, kenapa kok harus otak bagian kanan, Sir? Karena otak bagian kanan ini adalah long term memory. Long term memory itu adalah memori jangka panjang. Nah, ketika memorinya jangka panjang, Anda lebih mudah untuk mengingatnya, Anda lebih mudah untuk merecall memorinya. Kenapa? Karena lebih menarik. Oke, dalam video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang conjunction. Conjunction di bagian pertama. Nah, apa babnya? Tentang conjunction di bagian pertama. Dan ini adalah conjunction di bagian kedua, part 2. Nah, part 2 ya. Untuk bagian yang kedua di sini. Conjunction di bagian pertama dan sekarang conjunction di bagian kedua. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya conjunction itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pure coordinate conjunction. Jadi yang pertama apa? Pure coordinate conjunction. Pure coordinate conjunction ini disingkat dengan fun boys. Disingkat dengan apa? Fun boys. Yang pertama apa? Fun-nya adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi fun boys itu adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Ketika ada fun boys di sini harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Harus memiliki apa? Fungsi grammatical yang sama. Contohnya, she is, mohon maaf, spidolnya habis. She is reading the book and drinking coffee. She is reading the book and drinking coffee. Di sini is reading ini adalah tensesnya apa? Present continuous. Nah, di sini is verb ing, be verb ing. Nah, is reading ada and, maka di sini memiliki fungsi grammatical yang sama. Di sini harus juga verb ing. Boleh ditulis is drinking, tapi isnya boleh tidak ditulis. Nah, di sini. Jadi harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Ini materi yang kemarin. Jadi ada fun boys, for, and, nor, but, or, yet, so. Anda harus hafalkan itu. Nah, ini adalah pure coordinate conjunction. Kemudian di video kali ini di part 2 atau conjunction bagian kedua itu kita akan belajar correlative conjunction. Oke. Kita akan belajar apa? Correlative conjunction. Correlative conjunction di sini ada apa saja? Ada both bla 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 and. Ada apa? Both bla 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 and. Terus yang kedua, di situ ada not only bla 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 but also. Jadi yang kedua apa? Not only but also. Yang ketiga adalah neither bla 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 nor. Neither nor. Yang terakhir adalah either bla 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 or. Nah, di sini ini semuanya adalah correlative conjunction. Kita akan mengerjakan contoh soal tentang correlative conjunction. Nah, correlative conjunction ini yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah Anda harus menghafalkan pasangannya. Anda harus menghafalkan apa? Pasangannya. Both pasangannya and.
Not only pasangannya but also. Neither pasangannya nor. Either pasangannya or. Anda harus hafal ini dulu. Ya. Untuk menghafalkan bagaimana, Sir? Gampang. Kalau di sini neither, ini pakai nor. And gitu. Kalau and ya, neither nor. Either or. Ini biasanya kebalik-kebalik. Jadi kalau neither di sini pakai n, belakangnya nor juga pakai n. Kalau either ini nggak pakai n, makanya belakang juga tidak pakai n. Neither or. Either or ya. Yang pertama itu hafalkan pasangannya dulu. Oke ya. Pertama clear ya. Yang pertama tadi apa? Hafalkan pasangannya. Ini yang pertama, hafalkan pasangannya. Yang kedua, ini catatan yang paling penting. Ini sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol dengan sangat jelas, detail, bahwasanya both and itu selalu diikuti dengan jamak. Nah, verbnya adalah verb jamak. Maksudnya verb jamak itu bagaimana? Di situ harus have, harus are. Nah, ini verb jamak. Harus were. Harus were. Nah, jadi ingat, both and itu selalu diikuti dengan verb yang jamak. Maksudnya verb yang jamak itu are, have, were itu ya. Kedua, yang selain both and itu bisa jadi not only but also, neither nor, either or ini. Jadi yang ini, jadi not only but also, neither nor, either or ini, lihat subjek yang lebih dekat dengan verb. Jadi subjek yang ada di sini, subjek yang lebih dekat dengan verb. Ini verbnya kan di sini kan ada verbnya. Jadi verb ini yang menentukan adalah subjek sebelumnya. Contohnya bagaimana, Sir? Ini catatan yang kedua tadi ya. Contohnya bagaimana? Not only my mother but also my brothers. Nah di sini brothersnya adalah jamak. Are coming to the party. Jadi not only my mother but also my brothers are coming to the party. Yang menentukan are-nya di sini siapa? Yang menentukan adalah subjek yang lebih dekat dengan verb. Berarti adalah my brothers-nya. Kalau my brothers-nya ini adalah brothers plural, maka di sini harus are. Kalau present continuous, kalau present perfect adalah have come. Jadi harus pakai have. Kalau present perfect, tensesnya tergantung. Anda harus hafal tenses juga. Kalau nggak hafal tenses, yo agak sedikit berat. Nah, saya ulangi lagi ya. Both and ini harus diikuti dengan jamak, yaitu are, have ya, are, have atau were. Kedua, not only but also, neither nor, either or ini lihat subjek yang lebih dekat dengan verbnya. Jadi subjek yang ada di sini, yang lebih dekat dengan verbnya. Di sini subjeknya yang lebih dekat dengan verb siapa? My brothers. Makanya pakai are. Kalau my brother-nya ini adalah my brother. Nah, ini tanpa s, artinya singular, ya, singular. Maka di sini harusnya is. Paham ya? Oke, semoga penjelasan saya ini bisa memudahkan Anda. Saya mencoba dengan penjelasan yang sangat mudah. Semoga Anda bisa mencernanya ini. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal ya. Neither Steve or Charles wants to join the trip. Nah, di sini ada neither Steve or Charles wants to join the trip. Ini yang salah yang mana, Sir? Yang jelas yang salah yang A. Kenapa yang A salah? Karena di sini neither itu pasangannya nor bukan or.
Berarti di sini neither Steve ini bukan or tapi nor. Baik Steve maupun Charles ingin bergabung ke perjalanan atau wisata. Nah, jawabannya yang A. Kenapa? Tadi saya suruh hafalkan pasangannya, ya toh? Hafalkan apa? Pasangannya. Terus yang kedua, either Muniroh or Peter bla 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 English very well in front of audience. Di sini either itu diikuti or, ya. Either diikuti apa? Diikuti apa? Or, ya. Kemudian lah di sini either or ini kan masuk gelombang yang kedua. Not only but also neither nor either or. Ini lihat subjek yang lebih dekat dengan verb, yang menentukan verbnya is MR saja. If is MR, ya. Di sini berarti yang menentukan adalah Peter, ya. Yang menentukan siapa? Peter. Peter itu kata gantinya adalah he. Karena di sini berarti kalau he ini adalah ini, maka di sini verbnya harus verb singular, ya. Singular ini maksudnya bagaimana? Harusnya pakai is, harusnya pakai was. Kalau simple present harus ditambahkan s atau is. Lah di sini yang mana? Berarti yang A salah karena ini nggak ada apa? Ini kalau subjeknya jamak harus pakai a. B juga salah. Yang benar adalah speaks. Lah, kenapa speaks? Ini mesti murid-murid nanti yang nonton YouTube masih bingung loh. Sir ini kok ada S-nya, Sir? S ini adalah apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Maksudnya apa orang ketiga tunggal? Tak jelaskan lagi. Saya yang ngomong orang pertama, Anda yang diajak ngomong orang kedua. Mereka yang diomongkan itu adalah orang ketiga. Apabila subjeknya orang ketiga, she, he, it, untuk simple present ini Anda harus belajar tenses. Kalau Anda belajar tenses bisa bertahun-tahun. Kalau Anda belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol, cukup Anda belajar 2 hari Anda sudah menguasai semua, dari rumusnya, dari basic functionnya atau fungsi dasarnya atau detail functionnya. Itu sudah saya jelaskan rinci strateginya, triknya. Karena apa? Itu menggunakan riset yang saya lakukan, menggunakan metode kuantum cerdas. Lah, di sini ini adalah simple present. Apabila subjeknya adalah she, he, it, maka harus verbnya ditambahkan s atau is. Is ditambahkan apabila subjeknya she, it, kata kerjanya kalau is ini harus diakhiri sh, ch, x, o, z, s. Contohnya, kalau she wash, harusnya she washes. Nah, she wash tambahkan es. Kenapa? Karena subjeknya she, maka diakhiri sh, ini sh ada, makanya washes. She washes her clothes. Nah, she washes her clothes. Kalau ch berarti apa? She watches TV. Nah, X ini mixes. Kalau do jadinya does dan seterusnya. Nah, jadi karena subjeknya adalah yang ditekankan adalah Peter adalah he, ini adalah simple present, maka harus ditambahkan s. Maka jawabannya adalah speaks. Nah, kalau Anda bingung, Anda harus belajar dari awal itu. Cari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Pesen di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Lengkap di situ, ya. Kemudian soal nomor 3. Both Rudy and Albab has gone to London to attend the seminar. Lah, di sini adalah kata both. Ini harus diikuti and, ya toh? Both Rudy and Albab. Ingat tadi konsepnya sudah saya ajarkan bahwasanya both and itu harus diikuti kata kerjanya jamak. Nah, kata kerjanya jamak berarti yang salah yang B, harusnya bukan has tapi have. Both Rudy and Albab have gone to London to attend the seminar. Lah, both diikuti and, benar salah? Nggak masalah. Oke, benar. Nah,
To London ini adalah apa? Adverb of place. To attend, to diikuti verb one. Iya, oke, to infinitive. Jadi yang salah adalah has-nya, harusnya have. Kenapa? Karena both and itu harus diikuti dengan jamak. Oke, soal terakhir yang nomor 4. I like neither swimming or bla bla bla. Nah, di sini ada kata neither diikuti nor. Berarti sudah benar. Nah, di sini swimming harus di sini juga verb ing. Kenapa? Karena parallel structure. Nah, di sini swimming berarti harusnya facing, jawabannya yang C. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda untuk menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Kalau ingin belajar secara sistematis, Anda bisa bergabung e-course saya atau kelas online saya di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Pesan atau gabung sekarang juga. Di situ Anda bisa akses video-video saya secara spesifik, secara sistematis. Anda belajar dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 28. Di situ ada videonya, ada video berupa materi. Setelah Anda mempelajari materinya, Anda harus mengerjakan latihannya. Setelah itu tonton pembahasannya dari saya. Dan sudah banyak sekali murid-murid saya yang lolos dengan skor di atas 500, bahkan ada yang di atas 550. Saya sungguh sangat senang sekali, dan banyak testimoni ada yang sudah diterima di luar negeri. Saya sungguh sangat beruntung, dan saya terus berdoa, saya terus share ilmu kepada Anda. Dan ini saya baru selesai nulis buku ketiga saya, yakni Belajar Listening TOEFL dari Nol. Di situ saya konsep dengan matang bagaimana cara belajar TOEFL listening dari nol. Insya Allah sekitar 1 Oktober besok, 1 Oktober atau tanggal 1 Oktober saya akan buka pre-order dari buku itu. Mungkin pre-order dulu, cetak setelah kurang lebih 15 hari. Setelah itu Anda bisa mendapatkan buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Tapi untuk sementara Anda bisa bergabung di konsep belajar TOEFL dari nol. Semoga materi yang saya ajarkan ini dan Anda yang sudah bergabung di kelas online saya atau e-course saya, Anda bisa mencapai skor TOEFL sesuai dengan yang dicita-citakan. Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.